Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman yang hadir dalam presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Zahabia Maulita dengan NIM 2522112, kelas MAN 2C. Jadi, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Integrasi Bisnis Arsitektur Blueprint dan Strategi Marketing Arsitektur. Nah, presentasi ini akan membahas bagaimana sih kedua konsep tersebut itu saling berkaitan dalam membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis tersebut. Kita lanjut. Sebentar. Lanjut, kita di sini teman-teman ada untuk tujuan ya. Di sini kita ada di tujuan pembahasan kita. Untuk tujuan pembahasan kita ini yang pertama itu ada memahami konsep bisnis arsitektur blueprint dan yang kedua memahami strategi marketing arsitektur. Yang ketiga menjelaskan hubungan kedua materi. Yang keempat, menganalisis studi kasus menggunakan kedua konsep tersebut. Dan yang kelima, memberikan rekomendasi solusinya. Selanjutnya, aku ada peta konsep kita ya, teman-teman ya. Mungkin sebentar. Untuk peta konsep ini kita sudah jelas. Ini ada gambarannya buat peta konsepnya. Sebelum masuk ke pembahasan utama yang saya akan memberikan gambaran umum mengenai materi yang saya akan bahas ini. Presentasi ini akan membahas kedua konsep yang saling berkaitan yaitu bisnis arsitektur blueprint dan strategi marketing arsitektur. Bisnis arsitektur blueprint merupakan kerangka yang digunakan untuk mengatur proses bisnis, struktur organisasi, serta strategi perusahaan agar seluruh aktivitas berjalan secara efektif dan terarah. Setelah perusahaan memiliki proses bisnis yang baik, strategi marketing arsitektur digunakan untuk menyusun strategi pemasaran melalui STP dan marketing mix agar produk atau jasa dapat menjangkau target pasar yang tepat dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi, kedua materi ini tidak berdiri sendiri ya, teman-teman. Bisnis arsitektur tuh blueprint menjadi fondasi yang mengatur bagaimana nih perusahaan untuk bekerja, sedangkan untuk strategi marketing arsitektur itu menjadi strategi untuk memasarkan produk kepada pelanggan. Nah, dengan mengintegrasikan keduanya, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan mencapai tujuan bisnis secara lebih optimal lagi. Kita lanjut lagi, kita ada untuk bisnis arsitektur, blueprint, definisi, dan peta konsep. Ya, di sini tuh untuk bisnisnya ya, untuk definisi, maaf. Untuk definisinya ini tersendiri, kita tuh ada bisnis arsitektur blueprint itu adalah kerangka atau peta bisnis yang menggambarkan bagaimana nih sebuah organisasi menjalankan proses bisnisnya untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaannya. Nah, untuk blueprintnya itu menghubungkan strategi proses bisnis, struktur organisasi, kapabilitas serta sumber daya agar seluruh aktivitas perusahaan berjalan selaras. Nah, untuk konsep utamanya itu kita di sini arsitektur untuk di konsep utama itu pasti yang pertama ada visi dan strategi bisnis yang sebagai arah perusahaan. Dan untuk yang kedua itu kapabilitas bisnis yang menunjukkan kemampuan utama perusahaan. Dan untuk yang ketiga proses bisnis yang menggambarkan alur kerja dari awal hingga sampai akhirnya. Dan yang keempat struktur organisasi yang mengatur pembagian tugas atau tanggung jawabnya masing-masing pada job desk. Dan yang kelima, value proposition atau nilai yang memberikan kepada pelanggan. Dan untuk selanjutnya kita ada di tujuan.
Nah, tujuan di sini nih kita ada 5 tujuan ya teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama itu kita ada menyelaraskan strategi dengan operasional. Jadi biasanya itu untuk kegiatan sehari-hari tuh mendukung tuh pencapaian visi misi untuk pada perusahaan tuh tersebut. Dan untuk yang kedua itu meningkatkan efisiensi proses bisnis karena dia itu bisa banget tuh bikin mengurangi aktivitas yang tidak perlu memperbaiki koordinasi antar bagiannya. Dan untuk yang ketiga, mempermudah pengambilan keputusan karena biasanya tuh perusahaan tuh memiliki gambaran yang jelas mengenai proses bisnis yang sumber daya yang dimiliki. Dan untuk yang keempat, mendukung perubahan dan inovasi. Nah, di sini tuh perusahaan tuh lebih mudah beradaptasinya terhadap perkembangan teknologi, kebutuhan pelanggan ya, dan persaingan bisnis tersebut. Dan untuk yang kelima itu menciptakan nilai bagi pelanggan karena biasanya proses bisnis kalau yang efektif itu biasanya produk atau lainnya pasti dihasilkannya lebih berkualitas lagi. Seperti itu. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Ini ada kita di contoh sederhananya. Contoh sederhana dari blueprint kita ya teman-temannya di sini. Nah, jadi di sini untuk contoh sederhana kita, ini nih ada nih sebuah toko roti yang bernama Manis Bakery. Ini tuh dia tuh ingin banget meningkatkan penjualan ya. Jadi pemilik yang punya nih menyusun bisnis arsitektur blueprintnya dengan menentukan visinya, strateginya, proses bisnisnya, dan pembagian tugas-tugas di pada setiap karyawan. Nah, jadi bagian produksi fokus tuh bagian produksi nih, misalkan itu berfokusnya membuat roti yang berkualitas kayak gitu. Untuk kasir, dia biasanya melayani pelanggan dengan cepat dan bagian pemasaran itu mempromosikan produk melalui media-media sosial. Nah, karena setiap bagian pasti memiliki peran-peran yang jelas ya, teman-teman ya. Dan bekerja secara terintegrasi, operasional toko pasti menjadi operasional toko itu pasti menjadi lebih efektif lagi. Nah, jadi pelanggan itu merasa puas dan penjualan pun juga makin meningkat kalau pasti mengikuti contoh dari arsitektur kita dari blueprint seperti itu. Lanjut, kita ada di strategi marketing arsitektur. Ya, pada materi ini untuk pengertiannya dari marketing ini sendiri, dia ada strategi marketing arsitektur tuh adalah menyusun strategi pemasaran secara terencana dan terstruktur. Jadi perusahaan tidak hanya menjual produk, tetapi juga dia memahami siapa nih pelanggannya, apa yang dibutuhkan pelanggannya, dan bagaimana juga cara memberikan nilai-nilai yang lebih baik dibandingkan pesaing-pesaingnya ya. Nah, jadi di sini tuh strategi pemasaran tuh menjadi lebih tepat lagi, sasaran lebih mendukung lagi untuk tujuan-tujuan bisnis seperti itu. Nah, di sini kita ada nih teman-teman untuk STP. STP tuh apa sih? Jadi STP tuh kita tuh ada di eh, ini ada di segmentation, ada targeting, ya, ada positioning. Jadi, kalau untuk segmentation itu biasanya itu adalah proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi seperti usia-usianya, pendapatannya, lokasi atau gaya-gaya hidup mereka masing-masing. Nah, untuk targeting itu biasanya dia tuh penentuan target. Jadi targeting itu proses nih memilih segmen pasar yang mana potensialnya untuk menjadi sasaran pemasaran perusahaan itu tersebut. Nah, untuk positioning itu penempatan posisinya. Jadi positioning ini adalah upaya membangun citra atau persepsi produk di benak konsumen agar memiliki keunggulan dibandingkan produk pesaingnya. Seperti itu. Jadi, STP itu merupakan dasar ya teman-teman menyusun strategi pemasarannya. Nah, jadi yang aku sudah sebutkan pertama itu perusahaan membagi pasar menjadi beberapa segmen melalui segmentasi. Terus tuh yang kedua, perusahaan memiliki segmen paling potensi sebagai target pasar. Dan yang ketiga itu perusahaan juga membangun positioningnya agar produk memiliki keunikan dan mudah diingat oleh konsumen ya. Jadi kayak gitu. Lanjut teman-teman, kita ada marketing mix 4P ya. Jadi marketing mix 4P itu dia itu biasa nih kalau di
Marketing ini tuh pasti dia tuh ada yang namanya produk, ya, ada price, ada place, terus tuh dia ada juga promosi, promosi. Nah, jadi di sini dalam marketing 4P ini pasti udah termasuk nih ya dalam eh, arsitektur kita. Nah, jadi untuk produk ini tuh yang pertama itu kita ada produk. Produk itu merupakan hal utama yang ditawarkan kepada pelanggan. Kenapa? Biasanya perusahaan tuh memastikan nih produk-produk memiliki kualitas yang baiknya gimana dan sesuai dengan kebutuhan pasarnya agar pelanggan tuh merasa lebih puas lagi. Seperti itu. Dan untuk price itu seperti harga ya. Jadi harus kalau harga itu harus sesuai dengan nilai yang dirasakan pelanggan. Jika pelanggan merasa kualitas produk sebanding dengan harga yang dibayarkan, nah, jadi mereka akan lebih bersedia lagi untuk membeli karena kualitas yang dia beli tuh berharga ya teman-teman ya. Nah, untuk yang ketiga kita ada place. Nah, place ini itu distribusi. Dia bertujuan untuk memudahkan pelanggan memperoleh produk. Oleh karena itu biasanya perusahaan harus memiliki lokasi dan strategi dan menyediakan berbagai saluran pembeli-pembelinya. Dan yang terakhir kita ada promotion ya, promosi. Nah, promosi ini itu dilakukan agar masyarakat mengenal produk dan tertarik untuk membeli ya. Karena kita mempromosikan ya teman-teman ya. Perusahaan tuh kalau bisa menggunakan biar targeting atau promosi supaya penjualannya itu lebih laku ya biasa kita pakai promosi itu pasti di media sosial tuh pasti ya iklan-iklan diskon ya program loyalitas yang sebagai sasaran promosinya seperti itu ya. Jadi untuk kesimpulan pada marketing 4P ini tuh ya perusahaan tuh harus memiliki produk yang berkualitas ya karena itu kalau misalkan kalau misalkan untuk menetapkan harganya juga dengan sesuai memilih lokasi juga saluran distribusi yang mudah juga dijangkau. Nah, jadi jika keempat unsur ini diterapkan dengan baik perusahaan tuh akan lebih mudah lagi menarik pelanggan meningkatkan penjualannya memenangkan persaingan di pasar seperti itu. Kita lanjut ya. Ini ada kita di manfaat dan tujuannya. Ya, seperti yang di slide ini untuk tujuannya udah pasti yang pertama kita ada menarik pelanggan baru, mempertahankan loyalitas pelanggan, yang ketiga meningkatkan penjualan dan ketentuan, membangun citra merek yang kuat, menciptakan keunggulan kompetitif. Dan untuk manfaatnya strategi yang pertama strategi pemasaran menjadi lebih terarah, yang kedua produk lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, promosi menjadi lebih efektif, dan yang keempat tuh meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, yang kelima tuh membantu perusahaan mencapai target bisnis. Nah, kita lanjut lagi. Ini teman-teman, ada contoh penerapannya ya. Untuk contoh penerapan kita di strategi marketing arsitektur. Jadi, untuk penerapan ini sebagai contoh nih ya, ada Starbucks nih menerapkan strategi marketing arsitekturnya dengan sangat baik. Nah, yang pertama itu Starbucks menentukan segmen pasarnya yang tepat, yaitu konsumen yang menyukai kopi berkualitas ya dan suasana yang nyaman, yang tempatnya itu pasti nyaman. Terus tuh selanjutnya perusahaan tuh memilih target pasar seperti mahasiswa ya dan pekerja-pekerja kantoran tuh biasa tuh ya mahasiswa-mahasiswa untuk mengerjakan kuliahnya pasti di coffee-coffee shop kayak gitu. Nah, terus tuh Starbucks tuh kemudian membangun nih citra sebagai merek kopi premiumnya ya melalui kualitas produk dan pelayanan yang konsisten. Selain itu, Starbucks juga menerapkan strategi marketing mix-nya dengan menyediakan produk yang beragam menetapkan harga premiumnya, dan membuka gerai di lokasi strategis, serta memanfaatkan media sosial dan aplikasi Starbucks Rewards untuk promosi atau diskonannya ya. Jadi melalui strategi ini ya, strategi tersebut ini Starbucks tuh berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan karena membangun loyalitasnya juga dan mempertahankan posisi sebagai salah satu merek kopi terbesar di dunia ya. Jadi kopi terkenal banget ya Starbucks ini pasti teman-teman gak mungkin gak tahu Starbucks ya. Ini kita lanjut ya. Jadi seperti itu untuk contoh penerapannya pasti mungkin teman-teman udah paham. Nah,
Ini kita ada di diagram alurnya. Jadi untuk diagram alur ini, pada diagram ini tuh terlihat alur hubungan antara bisnis arsitektur blueprint dan strategi marketing arsitektur. Jadi alur dimulai dari visi perusahaan, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan tuh menyusun bisnis arsitektur blueprintnya sebagai dasar mengatur strategi, ya, struktur organisasi, kapabilitas, dan proses bisnis. Nah, setelah blueprint itu diterapkan, perusahaan itu memiliki proses bisnis yang strategis, ya, sehingga setiap bagian dapat bekerja secara efektif dan menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas. Untuk selanjutnya itu pasti ada produk atau layanannya. Jadi di sini tuh dipasarkan menggunakan strategi marketing arsitektur melalui strategi STP. Jadi STP itu tadi segmentation, targeting, positioning, nah, dan juga di marketing mix 4P, ya. Jadi agar sesuai dengan keputusan pelanggan. Nah, jadi jika strategi pemasaran itu berjalan dengan baik, maka pelanggan tuh akan merasa puas juga. Kepuasan pelanggan akan meningkat, loyalitasnya, dan memberikan keunggulan bersaingnya bagi-bagi perusahaan, ya. Dan pada akhirnya seluruh proses ini membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya, ya, supaya untuk dia bisa sukses atau gimana gitu. Nah, terus tuh kita lanjut ya. Lanjut di sini kita ada di analisa kasusnya. Jadi untuk analisa kasus di sini ya saya analisa itu ada nih di contohnya Starbucks. Kita nggak usah jauh-jauh aja di contohnya Starbucks. Nah, jadi untuk pada bagian ini saya akan menganalisanya ya teman-teman bagaimana sih Starbucks itu menerapkan bisnis arsitektur blueprint dan strategi marketing arsitektur dengan menjalankan bisnisnya. Jadi dari sisi bisnis arsitektur blueprint, itu Starbucks tuh memiliki proses bisnis yang terstruktur. Nah, perusahaan tuh menerapkan standar operasional yang sama di setiap gerai, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pembuatan minum, hingga pelayanan kepada pelanggan. Nah, hal ini membuat kualitas produk dan pelayanan tetap konsisten dimanapun pelanggan pun berkunjung. Nah, dari sisi strategi marketing arsitektur itu, Starbucks itu memahami target pasarnya, yaitu konsumen yang menginginkan kopi yang berkualitas dan pengalaman meningkatkan kopi dan nyaman. Ya, Starbucks juga menerapkan strategi STP dan marketing mix ya melalui produk yang beragam, harga premium, lokasi gerai, gerai yang strategis, serta promosi melalui media sosial dan aplikasi Starbucks Rewards. Nah, dari analisis ini tersebut ya, kita dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan Starbucks itu bukan hanya karena strategi pemasaran yang baik, tetapi juga karena didukung oleh proses nih bisnis yang kuat, integritas antara bisnis arsitektur blueprint dan strategi marketing arsitektur. Karena dia tuh membuat Starbucks mampu meningkatkan kepuasan pelanggannya, membangun loyalitas, serta mempertahankan keunggulan bersaing di industri kopi. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi untuk slide berikutnya. Nah, slide berikutnya kita ada sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin bertanya dong, Iya, boleh. Kakaknya mau tanya apa? mengapa perusahaan perlu memiliki bisnis arsitektur blueprint sebelum menyusun strategi pemasaran? Oke, mungkin aku bisa jawab satu-satu aja dulu ya. Nanti setelah Kak Melinya udah bertanya, sudah saya jawab pertanyaannya, mungkin bisa nanti ada yang mau bertanya lagi, boleh ya, teman-teman bertanya di open mic aja. Ya, jadi kenapa sih perusahaan tuh harus memiliki bisnis arsitektur blueprint ya? Ya, biasanya itu karena blueprint itu bisnis ya, blueprint bisnis tuh menjadi bahan dasar ya dalam menjalankan seluruh aktivitas perusahaan. Jika proses bisnis belum tertata dengan baik, strategi pemasaran yang bagus pun tidak akan berjalan secara maksimal. Seperti itu. Mungkin udah jelas jawaban yang saya jawab dari pertanyaan Kakak Melinda. Oke, udah jelas.
Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya dong, apa yang akan terjadi jika strategi pemasaran tidak sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan? Oke, jadi pertanyaannya apa yang akan terjadi jika strategi pemasaran tidak sesuai dengan tujuan bisnis di perusahaan ya? Jadi kalau misalkan nih perusahaan tuh dapat mengalami pemborosan, ya biaya promosi target pasar tidak tercapai pastinya karena penjualan tuh menurun dan tujuan perusahaan tuh sulit diwujudkan seperti itu. Mungkin udah terjawab, Kakak. Boleh di komen atau diomongkan udah Sudah, terjawab jawabannya. sudah jelas. Oke, terima kasih kalau udah terjawab. Oke, kita lanjut karena udah sesi tanya jawab mungkin cukup dua ya teman-teman ya. Ya kita lanjut aja untuk kesimpulan kita. Jadi di sini untuk kesimpulannya itu yang pertama itu ada bisnis arsitektur blueprint menjadi dasar dalam mengatur proses bisnis agar berjalan efektif dan terarah. Terus ada juga strategi marketing arsitektur tuh membantu perusahaan menyusun strategi pemasaran yang tepat sesuai kebutuhan pelanggan. Kedua konsep saling berkaitan dan harus diterapkan bersama agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Terus ada juga studi kasus Starbucks ini menunjukkan ya bahwa proses bisnis yang baik dan strategi pemasaran yang tepat mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan. Dan yang terakhir dari kesimpulan ini dengan mengintegrasikan kedua konsep tersebut, pasti perusahaan itu dapat berkembang secara lebih efektif dan berkelanjutan. Jadi teman-teman kalau mau buat perusahaan atau mau buat usaha, teman-teman bisa ya dari ngikutin yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut untuk ini ada referensi ya, referensinya mungkin teman-teman bisa foto aja untuk referensinya kalau teman-teman butuh referensi ya. Nah, terakhir kita terima kasih. Ya, jadi mungkin dari presentasi ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dalam presentasi ini. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan atau perbuatan kesalahannya mohon dimaafkan juga ya. Ya, jadi mungkin sampai sini aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.